Iya, Cik. Mute. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Minggu lalu kayaknya Recording in lupa ya progress. saya dalam kesempatan ini biar nggak kelupaan lagi, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin semuanya. Udah mulai lagi kita beraktivitas, artinya apa ya, setelah puasa terus udah gitu merayakan hari kemenangan, artinya kita mesti semangat pol ya, mesti gaspol. Oke ya, hari ini saya kedatangan tamu dari Rusia nih. Dia ketawa tuh. Ya, ini yang satu ini pokoknya kalau dipanggil selalu mau berbagi deh ya. Jadi teman-teman, saya nggak berlama-lama lagi, saya rasa teman-teman juga udah tahu, udah kenal banget sama yang satu ini, Ibu Lani Sugiyarta. Silakan saya serahkan waktunya Ibu Lani. Tepuk tangan buat Ibu Lani. Thank you Lani. Terima kasih. Ya, teman-teman semua juga terima kasih banyak. Pokoknya hari ini, oke. Hari ini benar-benar asing banget. Tapi namanya kita udah di Prudential, dalam kepepet apapun harus bisa dikerjain. Nggak ada kata enggak ya. Yes. Pokoknya buat gue sih kerja kepepet udah biasa gitu. Jadi teman-teman, di Q2 ini ya, ini paling enak untuk menentukan semuanya nih teman-teman, untuk kita review final. Kenapa saya bilang begitu? Saya juga mereview diri saya, waduh, bentar lagi mau jalan-jalan, aduh mau begini-begini. Terus ini pertengahan. Jadi misalnya kita kick off-nya, kick off lagi. Misalnya final sprint-nya nanti di Oktober, nggak bikin Oktober teman-teman. Saya bikin dia paling nggak di Agustus teman-teman. Jadi untuk apa? Mereview nih. Kita udah saatnya kita lihat nih di Januari ini kita udah ngerjain apa aja Q1 ya, kurangnya apa, rekrutnya berapa teman-teman ya. Rekrut kita misalnya saya rekrut sebanyak mungkin di Januari, lalu sekarang udah saya harus beresin nih, saya udah harus groupingin juga ya. Nah terus skill kita juga buat selling ya teman-teman, itu juga perlu juga ya, karena kan kita juga, saya sebagai leader juga harus educate my agent juga gitu. Sebenarnya di Prudential semuanya bisa teman-teman. Terus langsung ngoceh aja ya daripada idenya hilang. Yes, yes. Ngikutin. Jadi gini, Os kalau mau nanya bilang ya, sis. Gue nggak tahu loh, gue sih. Oh iya, teman-teman kalau mau nanya silakan tulis di chat ya, atau raise hand. Oke, makasih. Oke ya, ini saya bawa IT saya juga karena ribet kalau laptop pasang lagi juga ya. Kalau lampu biar saya kelihatan cakep, anak saya kemarin saya ulang tahun dikasih lampu. Nah, Fendi, ya ini saya hari ini harus bawakan apa? Saya sih bilang Q2 ini seperti final sprint supaya kita aman sampai akhir teman-teman ya. Karena kan Prudential juga udah menjalankan apa regulasi yang sebenarnya udah nggak ada toleransi. Karena ini kan udah pandemi bener-bener teman-teman. Jadi Q1 itu udah harus bener-bener kita garcep teman-teman. Karena apa sih? Nah, ini artinya apa sih? Oke. Nah, Fendi, coba keluarin tabel komisi, Fen. Ya ini teman-teman semua pasti udah ini ya, saya nggak usah bahas teman-teman, tapi gimana strateginya itu yang saya mau bahas supaya kalian, kita semua, bukan hanya kalian, kita semua bisa finish strong di Q2 ini. Setelah itu aman, bukan yang ini Pen, ini kan roadmap. Kita harus punya roadmap juga loh teman-teman ya, untuk kerja cepat. Coba Pen, yang sampai komisi saya bilang itu jadwal jadi komisi, rencana kerja ya Bu. Ya, rencana kerja, schedule komisi, Pen. Ini penting ditampilin, ini kompor loh teman-teman. Ya, tabel komisi yang tadi saya kasih, bukan yang ini, Pen. Yang dari PDF. Bukan PDF sih, tadi saya ada kasih ke kamu jadwal komisi, misalnya Januari, apa, terima Q1, Q2. Q2 punya tadi, saya udah kasih Pendi. Maksudnya jadwal terima komisi ya, Bu?
Ya, jadwal terima komisi, Pen. Tadi saya ada tuh yang tabel biasa, Pen. Yang April, Mei, Jun, Biasanya per kuartal tuh, per Pen. kuartal. Tadi ada dari yang saya kasih foto, saya kirim ke kamu. Nah, itu tuh tadi yang di bawah. Oke, naik, boy. Nah, Nah, yang itu. filenya bukan Bentar. gue punya, tapi gue yang teriak ya. Nah, ini teman-teman, supaya ini ada artinya loh, teman-teman. Renungin ini. Sering ini jangan dikasih sama RADD, ADS, is only numpang lewat aja. Ini ada to people, apa sih ini ya, woi? People ini, gue nggak bisa lihat. Jadi gini nih, teman-teman lihat jadwalnya tuh, ya. Lihat ini saya. Nah, coba lihat teman-teman di sini, renungkan ini. Kita berbuat apa di Q1? Ini tajam loh artinya. This one is only keluar. Ya, kita lihat nih April. Ada OR booster loh teman-teman. Ya, ini gede banget teman-teman. Makanya kita harus apa? Teman-teman scale up ya, kita punya skill, level up. Skill aja juga, tapi kalau nggak dipraktekin, ya percuma teman-teman. Buat kalian yang agent, coba. Ya mungkin kalau saya bicara ini nggak ada artinya, tapi ini your future, teman-teman. Ini harus jelas visinya. Kayak saya, sewaktu jadi agent, itu saya udah jelas banget. Kenapa saya berjuang buat promosi 3 bulan pun, gue kebut, gue kebet, gue capai gitu, teman-teman. Karena visi ke depannya udah jelas, gitu loh. Ya, kurang apa? Itu jangan mati akal, kurang apa nih skill gue? Terus udah gitu, produk itu, wah kayaknya banyak ini pusing. Enggak banyak teman-teman, lihat market kalian. Segmen marketnya mana? Misalnya muda-muda, masih banyak kalian tuh yang masih punya anak kecil-kecil. Ya, keluarga-keluarga muda. Nah, saya ajarin juga sama tim muda saya. Ya, sebenarnya kita anak muda mau bicara susah. Enggak, gampang, semua gampang, enggak ada yang susah. So mindset gampang ini penting teman-teman supaya kalian bisa dapetin itu tuh teman-teman. Ya, kenapa harus kejar promosi? Supaya yang namanya OR booster itu kalian benar-benar bisa capai dan sekarang jenjang karirnya lebih cepat. Ya, terus ekstra OR direct juga teman-teman. Ya, makanya cepat-cepat jadi leader. Coba para agent teman-teman. Ya, satu, database is your asset. Ya, jadi bikin database teman-teman. Ini kenapa jadi leader ini? Ini ada artinya nih OR next gen. Tapi kalian hanya dapat yang cut off komisi aja. Itu berarti banget teman-teman. Ini ya komisi ditransfer tiap minggu. Itu kalian harus bisa lokasikan keuangan kalian teman-teman. Ini penting banget terutama kalau yang bayar tahunan kan banyak kontes-kontes kan based on tahunan. Jangan langsung dihabisin teman-teman. Ya, kalian itu udah jadi pebisnis teman-teman. Ya, udah jadi pebisnis. Ya, kenapa ini keuangan penting ini teman-teman, ngatur cash flow. Ya, kalian harus sisihkan untuk operasional gitu ya. Nah, jadi jadwal komisi ini selalu ini berkaitan dengan schedule kerja teman-teman. Ya, buat saya pun begitu. Oh, ini akan ada uang nih. Saya mau mengadakan apa nih? Saya akan terima komisi baru sekian nih, kurang nih. Ya, harus isiin buat anak sekolah ini itu saya sewaktu agent. Jadi saya harus kejar berapa untuk prospek teman-teman. Bikin database. Dari database itu, bikin teman-teman yang namanya goal setting. Goal setting itu berdasarkan apa? Segmen market kita bagaimana? Untuk capai goal setting itu, capai on track bagaimana? Ini untuk para agent, teman-teman. Ya, dapetin semua bonus-bonus itu. Ya, kayak sekarang nih, ada syariah kan ada kemarin emas. Ya. Nah, sekarang ada lagi apa, teman-teman? Bonanza. Ya, nah untuk kalian benar-benar schedulein. Ya, saya mesti, komisi jadwal segini, saya mau agak prospek jawan diri, sisihin. Ya, jadi berapa talenta yang dikasih, itu penting, teman-teman. Nah, untuk leader, cukupi diri kalian ya, terutama pengeluaran, jangan besar pasak daripada tiang, teman-teman. Ini penting banget. Harus, karena leader itu di Prudential banyak OKB baru, teman-teman. Ya, harus bisa atur keuangan. Jangan punya hutang. Saya telitiin, kebanyakan mereka yang nyebrang itu ke seberang, tahu nggak? Karena apa? Yang ganti bendera lah apa, itu karena terjebak oleh financial problem, teman-teman. So,
harus ya waktu pandemi. Kenapa saya panen? Orang mau main kripto, mau main apa? Jangan cuma kejebak, oh ini bagus, oh ini kekinian banget, ini zaman now banget. Pikir dulu, siap enggak kalau kehilangan? Ya, investasi apapun, lihat-lihat kantong teman-teman. Ya, nah buat agent para leader, kuncinya di sini. Ya, kita ngajarin nasabah, cash is the king, ya, likuiditas is the queen. So, atur keuangan kita, utamakan your generator income. Ya, generator ini perlu apa? Perlu minyak, perlu apa? Nah, untuk kita dapat jalan, teman-teman, setelah punya duit, apa dulu? Ini untuk para agent ya, ini hal penting, kecil, tapi itu yang mendoping saya bisa jalanin bisnis ini, teman-teman. Katakan tidak dulu untuk hal-hal di luar prudential. Semua fokus untuk bisnis prudential, terutama di Q2 ini, teman-teman. Ya, training apa? Mungkin training berbayar, oke, buat scale up my knowledge, teman-teman. Ya, karena kalian hanya jualan tahun ini aja nih. Tahun depannya besarkan bisnis melalui tim, teman-teman. Jadi kalau mau startup leader, PCC leader, PC leader, teman-teman. Ya, tapi sekarang kalian bisa kejar, teman-teman. Maaf ya kalau nggak sepaham sama saya ya, mohon maaf. Tapi saya mau sharing ini what I'm doing now, gitu. Sehingga bisnis ini safe buat long term, teman-teman. Ini pengalaman saya selama menjalankan bisnis ini. Kita sulit karena apa? Ketika fokus kita terganggu atau kita fokusnya setengah, teman-teman, atau terbagi. So, kalau misalnya, ya maaf juga ya, disclaimer aja deh, mau yang nggak sesuai sama kalian ya, pokoknya saya kasih yang terbaik aja. Contoh, fokus saya di prudential hanya setengah, maka kesulitan pun akan lebih banyak, teman-teman. Ya, nah, ketika menjadi leader, ya teman-teman, banyak mengeluh, biasanya selling pribadi terlalu banyak. Bagikan ilmu itu, misalnya kalian oke, mau MDRT, TOT, COT, atau PC jualan pribadi, PCC pribadi, belajarlah teman-teman, mulai mengalihkan knowledge kalian ke tim, teman-teman. Ya, itu yang saya lakukan. Nah, jadi ini penting. Oke, Pendi, balik lagi ke materi saya. Ini dulu, teman. Ini yang saya lakukan, teman-teman. Saya ketat mengatur keuangan saya, teman-teman. Ya, awal-awal, apalagi saya plus punya beban hutang yang harus saya tutupin, teman-teman. Karena saya dengar sekali prudential, saya langsung full time, teman-teman. Ya, kenapa saya bisa menjalankan ini? Karena saya ketat. Jadi saya lakukan apa yang penting dulu. Dulu anak saya masih balita, teman-teman. 4 tahun dan 2 tahun, 4,5 tahun dan 2 tahun setengah. So what I do, what I've done, tahu nggak apa, teman-teman? Karena saya tahu manajemen di rumah itu nomor 1 dulu. Jadi lakukan sesuatu yang membuat roda bisnis kita di prudential itu berjalan. Ayo para agent, saya tahu, saya pun berjalanin prudential dalam keadaan minus loh, teman-teman. Orang tua sakit, keadaan minus, rumah jauh, ya. Tapi doesn't mean saya harus menyerah dengan keadaan saya. Jangan pernah blame keadaan, jangan pernah blame your spouse, jangan pernah blame juga company lah, agency, teman-teman. Semua tergantung kita kok. Mau sukses gimana? Iya, nggak bisa harus dipecut selalu. Itu kesadaran diri sendiri, teman-teman. Ini saya bicara waktu saya agent, teman-teman. Ya, jadi satu, pentingkan dulu operasional untuk membesarkan bisnis ini, teman-teman. Ya, ini untuk para agent juga sama penting ya. Oke, Pendi, next slide. Jadi saya panesin tuh, teman-teman ya. Nah, ini roadmap-nya juga, teman-teman ya. Ini saya bikin ya. Tuh, kenapa ya promosi AAD? Coba. Ini saya selalu ketutup sama itu ya. Yang ada kotak abu-abu ya. Oh, kotak itu, kotak view. Kotak yang masuk ruang-ruang. Nah, ini teman-teman ya. Nih, untuk agent tuh, komisi agent. Ya. Nah, ketutup lagi. Ya, oke. Nah, ini teman-teman, ya saya suami saya bikin ini, terus
Pendi, next slide aja. Terus, Pen. Nah, terus. Yang ini, Pendi, roadmap yang itu, Pen. Yang PDF. Ya, ini direnungin, teman-teman. Itu komisi ya, bayangin loh, ORGen, segala macam. Itu sih luar biasa banget. Jadi bisnis ini layak patut untuk diperjuangkan, teman-teman. Nah, buat para agent, bukan yang ini, PDF saya yang itu, Pen, yang roadmap. Yang roadmap yang terakhir tuh, Pen, yang saya kasih. Yang Ini Bu, Excel. Ini, ya ini. Tapi saya selalu ketutup sama ini waiting room. Aduh, untung bukan restroom. Kalau gitu Lani jangan jadi co-host ya Lani. Waiting room. Gimana lihat Ya, ini? tolong keluarin Lani untuk Betul, jadi betul. tidak off. Ini ya, Ya, Cici. teman-teman. Ini harus dibikin nih. Ayo para agent. Ya. Para leader juga nih. Tuh. Ya. Nah, Q1 tuh, teman-teman. Ya. Q1 kita udah melakukan apa nih? Resultnya bagaimana? Nah, udah achieve-nya apa? Buat pro AAD itu, berarti bukan AAD, pro AAD, berarti kalian nih. Ya. Para agent kan ada di ruangan ini. Ya. Nah, para agent nih, achievement-nya juga udah dibikin tuh. Q1 ke Q2. Ya. Misalnya nih, periode Q1, roadmap-nya apa nih? Ya. Result-nya. Aku lihat ya di sini. Nih, teman-teman, ya. Untuk agent isi nama kalian, ya. Nah, Q1 coba. Jadi, bisa saya Lani Sugiarta, ya Januari. Roadmap-nya kan harus apa, teman? API harus 25 juta. Berarti kalau nggak capai nih, Februari harus 35, Maret 40. Ya, nah resultnya bagaimana? Ya, nah kita juga harus mulai ngerekrut nih, teman-teman. Saya dari seorang agent aja dulu, Pro AAD, judulnya saya udah bisa ngajar, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan betapa saya fokus, teman-teman. Apakah saya pandai? Enggak. Jangan kalian melihat selalu rumput tetangga lebih hijau, oh agen itu, oh dia pinter, oh ini, saya enggak. Semua bisa dipelajarin. Kalau kalian senang jalan-jalan, harusnya semua produk di Prudential bisa dijalanin. Kalau kalian masih mau mobil yang bagus, belajarlah, pasti bisa, teman-teman. Kebanyakan apa? Semangatnya Coca-Cola, teman-teman. Ya, nah, resultnya bagaimana? Lalu saya agent kan nggak harus merekrut, nggak juga, teman-teman. Supaya kalian ketika menjadi promosi, menjadi AAD, taruh promosi tengah tahun pun, wah, timnya langsung jalan, teman-teman. Sama seperti saya dulu. Ngapain rekrut sekarang? Apalagi masih agent. Apalagi dulu saya dulu jenjang karir saya lebih panjang menjadi seorang UM. Ngapain rekrut saat UM? Ngapain AAD merekrut? Enggak, tunggu AD. Kan OR-nya lebih gede. Teman-teman, yang namanya fondasi nggak dilihat dulu. Yang namanya fondasi ya harus dijalani dulu. Ya, nggak semua kata-kata itu kita cerna, teman-teman. Listen to your leader dulu. Mau di toilet yang namanya virus itu banyak acara bersama di toilet, mulai dah ngomong-ngomong negatif. Lalu gimana? Terus terang ya, saya sih susah dinegatifin, teman-teman. Terlalu kuat filter saya. Karena apa? Bola nih, artinya sebenarnya kalau kita mau sukses, artinya kita butuh plan yang jelas. Betul ya Bu ya? Ya, artinya untuk bilang tadi yang namanya kita harus punya data, bank data,
itu kan kebanyakan sekarang nih kalau saya lihat nih banyak kalau disuruh bikin bank data tuh banyak lah, ntar gampang lah ditelepon gitu ya. Iya, Selalu kan alasannya begitu ya. Padahal kalau saya lihat penting banget ya Bu ya untuk ditulis ya, betul. untuk Ini dirinci satu-satu roadmap-nya. supaya plan kita kelihatan ya untuk di review ya. Itu project 100 itu benar banget. Lo harus mampu bikin segitu. Hmm. Kalau nggak mampu Jadi, ya lo lakukan lah, akan pasti. Jadi roadmap itu kita perlu banget untuk bikin. Nih Iya. teman-teman nih mumpung ini sekarang nih ya biarpun kuartal pertama kita udah lewat, tapi mumpung ini masih baru mulai awal Mei ya Bu ya. Jadi Iya. masih ya kita masih ada waktu, tapi kalau tetap nggak direncanain ya nggak nyampe-nyampe ya Bu. Ya, karena kita harus bayar hutang, masih bisa bayar hutang. Q1 misalnya masih terhutang berapa nih? Ya, api saya masih kurang berapa? Ini Mei, berarti kerja lu harus lebih giat lagi. Ya, lebih capek lagi. Capeknya cuma sebentar kok. Kebanyakan nggak mau capek, itu aja kuncinya pasti malas. Saya sendiri masih suka menegur diri saya ini malas tuh. Kadang-kadang saya too late atau saya banyak menunda. Saya malas aja deh. Sorry. Jangan ngamuk Bu. Nih ibu ini lagi asik sama main sama cucunya nih. Saja nanti. Ini si dogi, para dogi gede. Nah, jadi teman-teman ya, kita ngomong nih ya, coba bikin database itu. Ini database saya nggak masuk sini teman-teman. Sebenarnya ada rencana kerja untuk database. Dari database itu yang tadi ya project 100, paling nggak 100 nama lah untuk jatah Q1 Q2. Masa nggak ada sih? Masa nggak ada sih? Coba. Kita kan bukan orang jahat-jahat banget. Kerjaan kita mulia, kerjaannya bagus gitu loh. Nggak nipu orang. Masa untuk cerita hal yang bagus nggak ada? Coba teman-teman para agent renungin. Tetangga aja sekeliling kalian ada nggak 100 orang? Di HP kalian data ada nggak 100 orang? So don't say no. Jangan bilang nggak ada. Saya nggak ada ini, nggak ada. Lu aja yang nggak ada inisiatif. Sorry to say. Nggak ada kata nggak ada teman-teman. Ya. Kurang kreatif, kurang inovatif teman-teman. Innovation will never die. Saya kasih tahu kalian. Mau nggak berinovasi? Dulu saya waktu jalanin Prudential nggak ada tuh namanya GPS yang untuk tracing area kemana. Bayangin nyasar turun tanya-tanya orang. Ya, nggak ada juga tuh YouTube untuk belajar. So you excuses lagi gitu loh. Sorry ya, gue galak, terserah lo deh. Mau apa ini, udah kedua. Ya, sekarang gampang ya mau training bisa ada yang ikut zooming ya. Iya. Kita dulu nggak ada ya. Ada. Kita jauh ke rumah gue dulu di Lipo Cikarang ya, Bo. Buat yang lidarnya nggak tahu Lipo Cikarang. Dari Lipo Cikarang loh. Gue di Lipo Cikarang loh, training nggak pernah telat loh. Gue ikutin dari awal sampai habis loh. Kenapa? Saya harus pecut diri saya. Kenapa? Gue pengen duit. Nggak usah munafik deh, lo kerja juga duit. Jangan pikir apa-apa duit. Ini orang mata duitan. Lu pernah nggak ngalamin orang tua lu sakit dan lu nggak ada duit buat bayar? Mau kayak gitu? Lu cicilan rumah nggak bisa bayar? Hidup susah, nggak dipandang orang, mau? Ya gue hidup sama nyokap gue, bokap gue ninggalin nyokap gue, mau kayak gitu bertahan lagi? Uang sekolah 3 bulan nggak dibayar, mau? Hidup keras, Bu. Kalau cuma nyari data 100, masa kagak bisa sih? Tapi suka, lo lihat rumah bagus suka, mau jalan-jalan suka. Ya kalau suka ya lo mampu lah cari data gitu loh. Nggak ada yang jatuh dari langit ya. Iya, enak aja. Uang sekolah nyokap gue dibayar pakai daun, pakai duit lah. Bohong kalau nggak doyan duit ya. Selama kita hidup di dunia pasti kita butuh duit. Nggak mungkin kita bayar pakai daun ya. Lalu punya anak kecil. Iya, anak kecil. Bentar lagi anak gue mau sekolah. Perlu duit. Saya kasih tahu ya, wanita itu harus punya duit deh. Nggak usah lebay. Wah, nggak ada ini. Lu nggak bisa ngatur strategi. Kalau mau mah bisa, banyak orang berhasil kok punya karir, bisa urus anak, bisa semua, bisa. Kenapa nggak lihat visinya ke situ?
Yang ibu-ibu lo jangan baper ya, nggak setuju sama gue terserah lo. Ya. Nah, Yang penting cara bagi waktu ya. bagi waktu, saya sekarang apa? Cari babysitter. Anak 2, babysitter 2, mbak 1. Nggak ada bisnis tanpa modal. Semua bisnis pakai modal. Itu modal utama. Kalau nggak bisa begitu, suaminya saya cuma nggak izinin saya bisa kerja. Rumah berantakan, anak nggak keurus. Itu modal. Hitung aja itu berapa. Bayar pakai prospek. Gitu loh. Bayar pakai prospek. Para agent, ayo renungin. Itu wanita loh. Gue wanita loh bisa. Nah yang laki-laki gimana? Ayo. Harusnya kalian udah nggak mikirin rumah, mikirin anak kan taunya. Coba ada cowok mikir begitu nggak? Kita perempuan lebih berat loh mikir semuanya. Tapi kalau gua aja bisa, masa lo nggak bisa? Masih banyak alasan. Coba nih, ini yang bicara nih roadmap teman-teman. Ya. Tuh, si Jen bilang, iya bayar pakai prospek lah. Saya bayar pakai prospek, saya langsung full time, utang banyak. Nyokap sakit, anak umur 4 tahun sama 2 tahun. Rumah jauh di Lipo Cikarang, untuk menyerah. Itu banyak banget alasan. Nggak punya kendaraan. Bodoh nggak? Kerja biasa dikirim ke luar negeri, apa gitu loh. Terus tiba-tiba tinggalin kerjaan. Karena saya tahu teman-teman, Prudential itu permata yang gue mesti asah. Nggak ada permata nggak diasah, itu hanya batu jelek. Asa itu akan jadi berlian-berlian. I know, orang lain nggak bisa ngelihat visinya ke depan. Seorang Haji Sugiarto ngelihat visi ke depannya. Lu rajin, ya lu bayar pakai sen, dibayar sen. Lu bayar dolar lu baru dapat. Lu bayar pakai hati, bisnis Prudential sukses lo dapat seumur hidup. Karena bisnis legacy kan, ya. Nah, ini bisnis legacy teman-teman. Baca visi ke depannya gitu. Yuk ya para agent, sorry ya, aku Intinya kita berani bertanggung jawab untuk maju apa enggak gitu ya Bu? betul. Orang nggak naik kelas, bukannya tambah semangat kadang-kadang teman-teman. Kenapa? Let's say, oke, Q1 nggak gitu bagus. Kejar di Q2, kalau Q2 bagus, wah, Q3 di tangan, terus Q4-nya lo ekstra kerja. Itu udah enak banget. Jadi roadmap ini, tolong nih ya, kalian ini, terus langsung tuh reward. Ya, nah achieve one night pro AAD kontes-kontes tuh teman-teman di relate ya. Nah Q2 ini ayo, ini baru Mei tuh ya, mau API berapa, kalau ada roadmap begini bisa kehitung tuh utang gua di Januari berapa ya. Nah buat kalian para leader juga bisa monitoring agent-agent kalian. Nah terus kalau congratulations achieve Bali AAD. Nah, kalau yang udah gini ya, ada kok yang udah achieve ya 600 juta api nyampe karena roadmap-nya dipegang benar-benar ya. Nah, project 100-nya berjalan teman-teman. Ya, project 100-nya dilihat API-nya. Ini siapa dia? Fact finding-nya, fact finding penting teman-teman. Project data 100 itu dulu deh teman-teman. Nggak dapat 100, saya dulu nggak dapat 100 ya kan passing lah. Gedung termasuk database gue tuh, food court termasuk database gue. So what? Rumah Lipo Cikarang, Kerawang mau kelilingin sampai sekarang dari 1 nasabah. Karena kita belajar, saya bisa dapat referensi 14 nasabah lagi dari one toko teman-teman. Ya, karena itu aura kesembuhan kita ya, kalau bicara benar-benar dari hati itu turun. Aura kita sampai ke klien kita, teman-teman. Ya. Sekarang nih ada PPH Pro, teman-teman. Ya. Jangan dipikir, wah ini mesti apa repricing lah. Don't be negatif, teman-teman. Dari situ saya dapat agent-agent loh. Kan gue datangin lagi. Dari nasabah ada yang bisa gue rekrut, nambah api juga. Di balik satu tekanan itu ada berkat Tuhan di situ, teman-teman. Yang banyak kan kita nggak realize, kita too much complaining. Ya kalau kita fokus, apa aja udah nggak bisa ganggu, teman-teman. Fokusnya gila banget. Ini akan terima organ bakal cair nih, gila. Jangan sampai gue emosi, jangan sampai gue emosi kena. Ya
gue harus bikin legacy secepat mungkin. Memang saya nggak yang kayak gimana orangnya ya sekolah aja nggak juara susah, gue jadi juara guru gue salah hitung. Tapi kalau mau diminatin, gue pernah belajar nggak jelek-jelek amat tuh nilai kimia sama fisika gue. Beli buku kunci gue pelajarin satu-satu. Mama gue nggak ada duit buat bayarin guru les. It doesn't mean gue kagak bisa gitu. It doesn't mean gue mesti kagak lulus. Ibu memang nggak jadi juara kelas. Tapi orang kayak saya di Prudential gila disikat semua lo, top UM, top SUM nasional, top AM nasional, Agency of the Year, gue sikat semua teman-teman. Yang mungkin secara akademik I'm not as smart as other people yang juara terus. Tapi urusan semangat, punya visi ke depan. Ya saya punya dong. Gue punya visi sukses sendiri. Nggak harus gue lihat rumput tetangga lebih hijau. Ya, dia versi suksesnya gini. Gue punya versi sukses gue sendiri, teman-teman. Ya. Nah, Cen pernah ngerasain. Jika coba lu jauh kayak gitu, lu naik bus. Di bus teman-teman, saya tahu nggak, di bus itu ya, kalau lagi penuh nih, sepatu saya udah capek banget gitu ya, hujan lagi, ketutup, gelantungan di bus, 2,5 jam, sometimes 3 hours, 3 jam gitu loh. Dulu belum ada tol-tol yang kayak begini. Apakah saya cerita nggak lu ke suami saya? Enggak. Ketika udah beli Mercy, di dalam Mercy, saya baru cerita ke suami saya. Sayang, kamu tahu nggak dulu aku hujan-hujan gila loh, gue di dalam itu, gue turun juga ketakutan, kelewatan lagi. Karena dulu di kantor kan biasa ada sopir, ada mau dapat mobil, di Prudential kok gue jadi begini. Kayaknya kok susah amat ya. Iya, tapi gue nggak ngeluh, gue tahu ini permata, woi nggak ada proses itu enak, nggak ada permata waktu digosok tuh dia. Kalau bisa jadi orang tuh dia bisa teriak sebelum dia bercahaya, teman-teman. Ya, sebelum lu punya Mercy beneran, lu naikin tuh Mercy yang rame-rame dulu. Ngeluh aja melulu. Di mana-mana itu berkat Tuhan ada. Jadi tolong nih roadmap ini di bener-bener teman-teman. Balas dendam tuh yang Q1 belum sampai. Ya. Yang mau ke New York, kerjain dulu semuanya, rapiin, baru pergi. Gue juga nggak tenang nih. Ini mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini. Wah, a lot of things on my head, tau nggak, teman-teman? Tapi rasa capek nggak? Enggak, gila. Gue dapet tadi tuh, komisi lihat schedule. Besok masuk loh. Tahu nggak tuh? Besok kan hari Rabu. Ya. Masuk lagi tuh. Yang tadi apaan tuh? Gue sih tahunya terimanya, wow, udah gede-gede banget. Itu hasil jerih payah gue, hasil persisten. Kalian belum lihat itu, saya udah 19 tahun, jalan 20 tahun di sini. So, you mesti lihat teman-teman. Kalau lu kerja di tempat kerja lu yang 20 tahun itu, udah jadi apa? Yang 10 tahun udah jadi apa di atas kalian? Yang 5 tahun di atas kalian udah jadi apa? Di sini cepet banget loh. Kemarin agent saya juga bilang, wah closing, api, hitungan. Ci, dapat setahun berapa ya? 90 juta. Setahun 90 juta, lu bagi 12, itu per month. Jangan gelap mata ya, uang. You atur yang benar. Ya, lu baru fresh graduate, dapat segitu. Coba lu kerja. Ya, dapat berapa? Tuh, para agent semangat tuh, teman-teman. Pegang roadmap ini. Kerjakan project 100 kalian dengan benar-benar fact finding yang benar. Jadi nasabah-nasabah kalian ini fact findingnya harus dapat berapa? Karena saya melakukan canvassing, maka saya bisa dapat nasabah besar loh, teman-teman. Big case saya itu dari canvassing saya, dari fact finding saya, dari fact finding yang bagus. Who is our client? Setelah itu apa, teman-teman? Kalian matching dengan produk yang ada. Setelah itu apa? Belajar dari training agency, training Prudential, training dengan leader. Ya sekarang tadi Ibu Lili bilang apa? Ada Zoom. Dulu kita 101, leader juga gila, udah kayak setrikaan, bolak-balik sono sini, ke sono kemari. So, sekarang everything become very easier for you.
Jadi harusnya sih bisa capai ya, income kalian harusnya lebih besar, apalagi yang di daerah. Gila banget, daerah kos kalian is smaller than us. Harusnya kalian lebih kaya, tapi porsi komisi ini sama. Pasar di daerah banyak, teman-teman. 40% itu daerah dibagi-bagi lagi. Masih nggak mau ambil, masih ngeluh juga. Saya nggak punya kendaraan. Woi, gue juga orang nggak punya kendaraan. Tapi itu kendaraan. Payung bukannya sesuatu yang bisa mau hujan juga iniin kita. Kaki dua lengkap, tangan. Ya, tinggal berjuang, teman-teman. Ya udah, gue jangan marah-marahin, ini anak orang semua gue marah-marahin. Besok gue nggak dipanggil speaker lagi. Jain. Lu isi tuh achievement apa? Dan ketawa Bu Lili. Nah, anak lu marah-marah lagi. Ini orang galak banget. Tahu udah gue udah panas. Pas suruh manggil gue. Intinya semua orang berhak untuk sukses, betul ya? Semua orang punya hak Tapi itu ya. Prudential, aduh, sistem udah disiapin. Produk one stop shopping. Tinggal kita mau ngambil nggak itu ya? Gitu Iya. aja kan? Aku ngomong dalam di sini nih, resultnya gimana nih? Gaspol sedikit lagi, gue pakai gaspol juga, tiru aja Prudential. Tuh, ya. Nah, itu apa? Total income bonus berapa? Harus bisa ngitung. Hitung duitnya. Tuh, gaspol sedikit lagi, teman-teman. Ya. Nah, ayo. Mei, ini baru awal nih. Udah masuk tengah nih, minggu pertama nih, udah mau habis loh. Gue udah geber lagi nih teman-teman. Oke. Sekarang gue geber, tapi gue mesti mikir juga. Jangan kerja capek lagi terus buat sendiri, ini buat leader ya. Lu mesti punya kacamata helikopter. Lu chipnya tuh ya, kalau dalam apa itu sistem ya, itu kepalanya itu lo leader gitu loh. Jadi saya udah nggak, maaf ya, bukan gue anti MDRT, gue udah nggak mikir MDRT, walaupun tahun ini gue dapat juga MDRT teman-teman. But it's not my first prioritas gue gimana bisa bikin orang cetak MDRT, bikin. Ya gimana orang lain bisa kayak gue lagi duplikasi. Bukan one man show, bukan nama Lani serang aja, agensi gue nggak mau di ranking lagi, gue bilang Pak Ruslichan, I'm out dari ranking. Hanya satu-satu agensi. Karena nggak ada lion yang selalu bisa jalan sama-sama. Versi sukses gue kok, gue punya ide sendiri, suka-suka gue. Ya bisnis ini bisnis kalian sendiri juga suka-suka kalian mau ngolahnya gimana. Tapi harus tetap ikut koridornya. Saya patuh semua sama ketentuan. Ada emosi, ya saya patuh, teman-teman. Jangan sampai kena. Agent leader sama, teman-teman. Ya, ada peraturan di pricing, ya pelajarin gimana caranya. Ya, gimana cara membawakannya, belajar, catat, teman-teman. Ya, nyetak buku, saya cetak sendiri buat agent-agent supaya SOP-nya bintang 5 ini bisnis, teman-teman. Jadi SOP-nya bintang 5 ya, cara taruh garpunya, itunya semua sama, teman-teman. Nggak ada, pakainya nanti beda-beda. Nah, terus ya, teman-teman, ini dipakai ya, terus tabel komisi, dihitung tuh komisinya berapa, teman-teman. Ya, ini gampang kan, bisa kan, balik ke slide saya. Ini oke ya, no question, teman-teman. Titik beratnya di sini sih, saya orangnya nggak banyak teori, teman-teman. Action plan itu penting, work plan itu penting. Bikin proyek 100, ini pegangan, lihat aja tuh, besok cair tuh apa, teman-teman. Tapi ini nggak ada artinya loh, ya leader nih, kalian nih, termasuk agent, kalau kalian nggak punya tim. That's why kenapa di sini, di roadmap saya, kalian juga harus mulai merekrut. Ya, karena untuk capai API sekarang gampang banget untuk promosi, bisa dari tim. Nggak, pokoknya activity-nya kalau nggak rekrut, ya lu selling. Ya, nah itu teman-teman ya, bayangin tuh di besok nih cair ekstra OR lagi, direct unit, teman-teman. Wow, duit terus sih sebenarnya di Prudential, tapi ingat ya, pinter-pinter ngatur keuangan, teman-teman. Jangan gelap mata. Saya juga jadi OKB dulu di Prudential, tapi puji Tuhan ya, teman-teman, coba atur yang benar, teman-teman. Ya, yang harusnya kaya jadi nggak kaya kan gimana ceritanya gitu loh. Ya, oke, pokoknya keren. Penting ya yang tadi, jangan besar pasak daripada tiang. Betul. Itu Nah, kalau mau pasak
Kalau mau pasaknya besar, artinya kita mesti kerjanya lebih giat. Iya, Sis Lili, banyak Iya. orang terjebak karena ya banyak Hmm. pasti banyak everyone ya offering you with by business yang macam-macam. Saya juga ditawarin macam. Tapi saya mau bijak teman-teman. Harusnya lebih bijak. Orang main kripto, main ini, maaf. Saya bilang suami saya, gue nggak expert ya. Terserah dia mau menang berapa. Gue nggak siap kalau kehilangan semuanya. Gila, gue nyari duit ini susah payah. Gue nggak mau tuh memakan kata-kata yang begini-gini. So, gue nggak ketipu. Please, gue ingat. Ya, ponakan saya, oke, udah prospek ini banyak duit. Habis gara-gara kripto, ratusan juta. Agent loh, duitnya udah banyak kayak gitu. Coba, teman-teman. Ya, smart. Setelah itu apa? Ditawarin lah sama kompetitor. Duitnya ada, fresh money. Smart juga, teman-teman. Kemarin kita baru closing ya. Ngerjain repricing malah nambah omset. Dia bilang apa, Lani, lu jangan pindah ya. Markus, lu jangan pindah ya. Ntar lu gimana? Ya gue ngapain pindah lagi? Oh, gue kagak ada masalah. Kecuali gue berbuat masalah gitu. Gue dengan biasa sih yang pindah punya financial problem. Ingat teman-teman, jangan greedy. Itu saya selalu wanti-wanti, selalu di situ. Bijak. Semakin tinggi, semakin bijak teman-teman. Ya, tetap yang namanya cash is the king untuk kita itu penting. Ya, ini hanya reminder, lu bosen nggak bosen, ini according to my experience. Kalau lu pinter-pinter ngatur, lu kaya di Prudential. Oke? Oke, terus Pendi, kembali ke saya. Ini bisa ya roadmap ini ya. Nanti saya kasih Ibu Lili tinggal diginiin. Matin sama itu. Ya. Karena saya kerjanya ngedrillnya gitu deh. Dari roadmap ini berkembang luas. So guys, you agent lu kurang apa? Ini. Lan, gue kurang ini. Lan, gue mau acara rekrut. Semarang, gue terbang. Ini gue nasabah gue gede. Gini-gini. Terus gue mau group selling, gue mau approaching klien. Ngomong siang, sore gue beli tiket, gue berangkat ke KL. Lu mau apa lo? Gue ada hadir. Gila nih orang udah di sini. Kaget tuh leader gue. Lu jangan challenge gue loh, gue kerjain loh. Jadi kalau kalian punya sesuatu, tuntasin. Kebanyakan nggak dituntasin. Ide-ide banyak, lama-lama angus loh. When it is hot, itu masih ada. Lo eksekusi, jangan cuma adanya ide. Nggak bisa eksekusi, teman-teman. Harus bisa eksekusi, itu semua ide become reality, teman-teman. Karena lo chipnya di tim lo, itu buat para leader, teman-teman. Ya, bagaimana kesabaran itu nomor 1. Sampai ya di agensi bilang, Ci, lu kok bisa sesabar itu? Gue orangnya kayak gini. Oh, udah tahu. Ya, itu kemarin ada ya, saya dari salah satu artis yang bagus ya, dia bilang gini, gue sampai tahap dipuji, gue nggak terlalu gembira, gue saat dijatuhkan, gue juga nggak terlalu sedih, itu udah jam terbang tingkat dewa deh lu. Ya, teman-teman. So, lu jangan takut mencoba dalam mencoba sesuatu, teman-teman. Gagal, ya itu gagal itu teman kesuksesan. Lu kira Rani Sugiarto nggak pernah gagal? Wow, banyak. Tapi gue orangnya nggak lebay, nggak baperan. Emang gue pikirin. What next? Masih banyak. Tapi yang gagal bukan gue tinggalin, gue sempurnakan lagi, gue review lagi. Karena itu adalah apa sih stepping stone-nya gue. Batu jembatan yang buat menjadi lebih baik lagi. Dan memang harus gue lalui. Saya pun datang ke Prudential, gue juga pengen kaya, pengen berhasil. Tapi ada kerikil nggak? I'm in my prayer, so I said, God, I'm ready. I know akan ada halangan, gue belum lihat saat ini, but I'm ready. Gue siap. Akan ada masalah, mungkin ini, ya it's okay. Mungkin klaim yang nggak lancar, it's okay. Gitu loh, teman-teman. Siap juga untuk sesuatu bisa terjadi. Makanya saya selalu kasih kisi-kisi klaim, dalam menyelesaikan klaim apa. Saya bilang, tim saya, lu forward ini deh. Pada males forward, gue berkali-kali forward, kunci sabarnya. Repricing, ngoceh-ngoceh. Iya, gue sampaikan. Nah, sekarang WAB juga kayak ngomong sama tembok. Lu kira lu aja ngalamin. Gue juga ngalamin salah pada senjata. Lu gila kali. Jadi, teman-teman, lu lihat aja para senior yang sukses.
Apa yang lu alami, kami semua alami. Tapi kenapa kok bisa bertahan? Gitu. Ya, kasih. Dia akan menang, udah itu aja. Tahu nggak lo? Terus, Pen, balik ke slide. Kita bosan lihat muka gue. Aduh, masih putih lagi. Tahu nggak ya, gue kayak budak ora. Cepetan dong, Pen, biar orang nggak ngeliat muka gue. Udah ini, Bu. Kok di gue foto? Itu yang tadi. Pendi, mana slide? Nggak keluar, Pen. Yang balik ke materi, Pen. Ini materi PowerPoint. Business round Q2 ya, Q2 tuh. Saya udah warnain kuning. Lu Mei tuh tadi. This one. Coba begini. Nah, ini. Sorry, saya yang tap. Fendi, lu nggak salah gue yang ini. Nah, ini teman-teman. Ya, speed is the new currency of the business. Ya, currency mata uangnya sukses apa? Speed, teman-teman. Lu nggak berasa loh, Q1 udah lewat loh. Ya. Nah, speed ini dibantu apa sih, teman-teman? Next slide-nya, Pen. Ya. Jadi, teman-teman, terus dalam menjalankan bisnis ini up and down itu biasa, teman-teman. Up and down, mental kadang-kadang drop. Ada tim, ada yang begini, nasabah. Because bisnis kita is business people, teman-teman. Tapi saya ingat banget ya, saya bilang ke tim saya, lu harus kayak Tom and Jerry, ditembak sampai bolong hidup lagi, digencet pintu gepeng hidup lagi. Jadi, no matter how you feel, get up, dress up, yang rapi, prospek lagi, rekrut lagi, teman-teman. Even you masih agent. Bisa semangat diri, bisa mandiri, bisa Show up and never give up. Karena ketika berpakaian rapi, lu gak akan pikir, sayangnya gue udah rapi, mesti ketemu orang. Ya, gue udah rapi, membawa aura positif. Karena apa, teman-teman? Maaf ya, ini disclaimer juga ya. Orang yang ini dia pakai bahasa Inggris sih bagus ya. Biasanya poor people itu hidupnya berantakan, teman-teman. Ya, dressnya berantakan, tasnya berantakan, semua serba berantakan, rumahnya berantakan. Berarti aura lu aura poor. Walaupun kita belum punya duit, try punya aura orang kaya, teman-teman. Rapi nggak harus mahal. Nasabah ketemu kita rapi, semuanya rapi. Ya, apa sekarang sih whatever kalau ada paper juga rapi. Sekarang udah digital, udah enak. Tapi casing HP lu jangan sampai pusat banget gitu loh. Udah sampai tuh kalau yang apa itu atau yang mungkin ini sampai keluar rapi gitu. Pakaian rapi, rambut teman-teman, ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi dress up because your personality isn't the first thing people see. Itu yang orang pertama kali lihat, teman-teman. Jadi rezeki lu datang tuh udah mau rekrut gimana? Berkat itu bisa datang tiba-tiba. Kalau kita nggak ready, gimana, teman-teman? Oke, next slide, cepet aja, Pen. Nah, ini nggak usah. Udah pada pinter semua di sini. Wow. Digital tadi kan speed is the currency, teman-teman. Digital, teman-teman. Ya. Digital is the main reason just over half of the companies on the Fortune 500 have disappeared. Hati-hati, teman-teman. Kita harus menguasain. Walaupun saya juga udah nggak milenial lagi ya. Tapi I tried. Saya develop beberapa digital, teman-teman. Story saya selalu, saya mencoba branding story saya, teman-teman. Karena story itu mendorong diri saya untuk membuat sesuatu acara lah untuk branding saya, sehingga nggak kosong story saya. Maksud saya IG story saya ya, maupun feed. Emang nggak sempurna, tapi ya just try first. Yang hari ngisi, yang penting lu kalau udah terkenal, di Prudential itu lu bisa jadi selebritis. Kayak Atta Halilintar aja cuma anak yang belepotan makan, apa udah bisa jadi something. Ya sama, teman-teman. Yang penting berani mencoba dulu. Ya kalau nggak
go digital, semua kita susah. Saya menciptakan juga WAB agency sendiri, teman-teman. Menciptakan apa yang gampang diakses oleh agent-agent saya, aplikasi semua segala macam. Saya ngerti nggak? But I wanna try. Gue punya duit, gue bisa beli. Ya, oke, next slide. Visi ke depannya, teman-teman. Ya, ini lewatin aja, Fen. Ya, lewatin. Ya, visi ke depannya, teman-teman. Dulu casing kita apa? Nggak apa-apa. Dulu Samsung aja terkenal, yang Samsung, Fen. Kecepatan loh. Terkenalnya lemari es. Ya. Fen, kecepatan, Fen. Yang tadi gambar handphone. Mundur. Yang gambar handphone Nokia. Ya. Nah, teman-teman harus bisa berubah. Ya, dulu zamannya saya semua paper, sekarang saya go digital. Orang ngomong apa, saya bisa mintain loh. Gue mau digital ini, gue mau ini. Ya. Jadi itu teman-teman, yang penting apa? Adaptasi, fast create innovation, social media, branding. Saya TikTok juga, gue mulai tuh pelajarin. Tapi enggak waktu kita habis di situ ya. Ya cuma goyang-goyang kayak gitu, berani malu dikit. Ya itulah teman-teman ya. Tapi IG story saya, IG saya Sugiarta Lani kalau mau masuk. Oke, next slide. Jadi berubah ya teman-teman. Jangan dibayangin masa lalu. Rambut gue dulu hitam, sekarang berubah jadi hijau. Jadi ini suka-suka gue, rambut-rambut gue. Gue kan mau rekrut milenial. Jadi nggak usah komentar gitu. Rambut gue. Kalau lo mau ini warnain rambut lo sendiri. Saya orangnya gitu cuy. Lu nggak bisa komentarin gue yang negatif lah, teman-teman. Yang penting gue, gitu. ya kan? Iya, yang penting gue happy. Jalanin bisnis ini harus happy. Orang banyak bilang kerja keras dulu, ya. Setelah itu disiplin, happiness belakangan. Sukses, kerja keras sukses sama dengan happiness. Salah. Lu happy dulu. Hati yang gembira ada obat. Lu bisa bergerak bagus, rapi. Teman-teman, atur keuangan buat beli baju. Saya dulu investasi di pakaian loh, teman-teman. Sehingga gue bisa rekrut banyak. Because udah di Prudential, I want people. Saya mau orang melihat saya perubahan ada dalam diri saya gitu loh. Saya cicil loh. Makanya saya bilang lokasikan income tuh. Baju penting lah, penampilan. Saya selalu investasi pakaian berapa persen, investasi skill ya, mau belajar, mau apa, itu Pak Markus, mau RFI, CFP, ya terserah, ya belajar lah, bayar. Supaya dapat beli pupuk, nggak ada tumbuhan bisa tumbuh subur. Kalau lo beli pupuk aja nggak mau, gitu loh. Ya, oke, terus, Pen. Nah, ini business people, teman-teman. Itu kadang-kadang lewatin aja, Pen. Ini. Saya minta waktu setengah jam lagi. Ya, terus, Pendi. Terus. Nah, ini juga terus. Orang di sini udah hebat-hebat semua, nggak perlu dikotbahin ini. Semua udah kayak beginilah, kayak kotak-kotak ini. Nah, ini perbedaan. Kadang-kadang yang bikin kita ini apa? Perpecahan, perbedaan, teman-teman. Buat kalian, para agent juga, kalian akan mempunyai agent juga, kan? Ya. Perbedaan itu tuh, ingat kita datang ke Prudential bukan untuk mencari musuh. Ya, tapi kita harus bisa merangkul tim, teman-teman. Apalagi saya dengan tim yang besar, karakter berbeda-beda, nano-nano kalau dipikirin lo TBC. Tapi bagaimana perbedaan itu menjadi sesuatu kombinasi warna yang indah, teman-teman. Ya, casing handphone berwarna kan lebih bagus. TV berwarna, coba next slide. Ya, jadi kreativitas yang indah. TV hitam putih, lu kira enak nontonnya? Mau nggak sekarang nonton hitam putih? Nggak pernah ngalamin kan? Nah, bayangin. Jadi kan ini TV berwarna. Lebih enak kan? Nah, itu teman business people. Nasabah bervariasi. Ya, kita jadi termostat, bukan termometer, termostat yang bisa menyesuaikan, teman-teman. Ya, kalau kita harus kehilangan nasabah terpaksa, nggak apa-apa. Tuhan akan gantikan. Kita kan nggak tahu dia bagaimana. Ya, mungkin nggak jodoh ya sudah. Tim juga sama. Ya, nggak apa-apa. Tuhan akan gantikan. Selama lu selalu gembira. Lu nggak usah cari musuh di sini, tetap baik. Mau diapain juga yang penting kita jangan jahatin orang, jangan merugikan orang, teman-teman. Ya, bijak, teman-teman. Ya, oke, next slide. Nah, ini buat anak-anak muda nih, penting nih, teman-teman, kita regenerasi.
saya mau lebih awal menyiapkan juga legacy saya, teman-teman. Jadi bukannya saya yang selalu be the first, yang selalu number one, muka nyelani terus. Enggak, saya di agensi juga cabut gue dari ranking. Ya, nggak ada kan saya, ada muka saya. Kalau muka Lani terus yang timbul, itu berarti nggak berkembang. Gue pengen muka-muka lu banyak. Regenerasi terus, regenerasi. Bank yang bagus, yang ATM-nya banyak. Itu yang gue mau. Ya, bukan muka gue satu. It's not important, teman-teman. Tapi patuh nggak sama perusahaan? Gue patuh. Terus suruh repricing ya gue kerjain. Ya, ARP ganti WAB, tapi saya berusaha gimana bisa jadi jembatan agensi dengan segala masalah leader saya hadapi. Ya, so nggak ada masalah yang nggak bisa terselesaikan, percayalah teman-teman. Ya, jauhkan dari mengeluh, jauhkan dari baper. Kalau waktunya tidur ya lu tidur, yang penting lu jadi sehat. Ya, sehat, awet muda, duit banyak, enak kan, gembira deh lu. Enak makan, enak tidur, asal bisnis ini bisa lo bawakan terus. Pen. Nah, terus tadi saya bicara positif ya, saya itu kan saya nggak begitu banyak. Nah, ini buat kalian meng-create anak muda, teman-teman. Kalian tuh perlu jadi role model aja, nggak usah jadi beban. Saya masih bisa kok merekrut anak muda, ya makanya gue rubah rambut lah, gue rubah pakaian gimana. Ya nggak norak-norak lah, nggak kayak dia. Gue datang ke agensi, mak gue lagi modelnya gue. Jadi gue nggak beda gitu. Sini lo, ngopi-ngopi sini. Ngomongnya aja dulu gue sama gue, padahal dia lebih muda, nggak apa-apa. Ci, lu begini-begini. Ada yang manggil gue tante ini. Ya IGP nggak apa-apa. Ya, yang penting lu happy, gue happy. Ya, jadi nggak ada jembatan. Ci, gue butuh ini, kerjain sekarang ya. Kalau punya ide, kerjain lo, jangan ngomong aja. Bahasa saya kayak gitu. Makanya lu jangan sembarangan ngomong sama dia. Any idea, gue hargain. Lu kerjain, gue support. That's it. Dan gue jembatannya, teman-teman. Ya, oke, next slide. Nah, untuk numbuhin, kita kan harus regenerasi, teman-teman ya. Sabar untuk anak muda juga. Kita menghadapi anak muda, terutama leader senior. Yang muda-muda, jangan takut, teman-teman. Ya, kita bisa ngeblend sama-sama. Ya, ibarat kita nanam bambu, harus siramin, telaten, ya. Skill kita harus tambah, karena mereka lebih pintar dari kita juga, dari ini segala macam, teman-teman. Sosial media, ya mau nggak mau belajar, coba nguasain, walaupun ya tersendat-sendat, nggak apa-apa, mending gue nyoba. Sekali bambu ini tumbuh, susah ditebang. Sama seperti bisnis prudential. Ya, be persistent, teman-teman. Sekali bisnis prudential tumbuh, nggak akan berhentinya, teman-teman. Itu bola salju terus. Oke, next slide. Ya, ini untuk menyemangati, nggak langsung kalian lihat, tapi ketika pohon bambu ini, kalian sekarang pro AAD, kejar promosi, rekrut banyakin. Ketika kalian jadi AAD, wah, itu udah enak banget. Itu yang saya lakukan ketika saya dulu jadi pro AAD seperti kalian. Hasilnya kok belum? Wah, ketika tumbuh top UM, top SUM, top AM, Agency of the Year, gue sikat habis semua, teman-teman. Karena based on apa? Ini business people, teman-teman. Bisa bawain diri lah. Ya, selalu level up. Scale up your skill semua. Ya, semua bisa dipelajari di Prudential. Supportnya udah ada semua. Ya, apalagi di era digital. Tinggal lu mau apa enggak? Mau kaya apa enggak? Mau punya duit apa enggak? That's it. Oke, next slide. Ya. Work for the young people because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But Invest on young people, teman-teman. Gue nggak bisa main sepak bola. Kalau lihat di IG saya mau main sepak bola, ayo main. Yang mainnya bukan gue, lo yang main. Lapangan aja yang gue sewain. Yang main lo. Main golf. Gue takut ya, flek-flek di muka, hitam, enak aja suruh gue main golf. Lo aja main golf. Gue duduk sini. Yang penting gue ada foto, pegang stick golf. Beres urusan sama gue. Naik sepeda, gue nggak bisa naik sepeda. Sekarang gue suruh naik sepeda, saraf kejepit kali. Terus gue lecet-lecet, gue udah sayang kulit lah, gue udah mau cakep, cantik, gue mau enak. Main sepeda,
Wah, lengkap kalau foto pakai helmet, pakai ini, cuma foto aja. Sepedanya gue cicing sepedanya nih. Tapi kan mereka senang dengan kehadiran gue gitu loh. Oke, gue udah nggak mau mengurangi ke jemur-jemur matahari yang flek-flek, gue maunya cantik udah titik. Udah waktunya dong, dulu gue udah cukup ke jemur matahari, turun naik bus enak aja lu sekarang sudah jelek lagi. Enggak lah, sekarang waktunya cakep. Life is easy, you know, jangan bikin difficult. Terus, next slide, pen. Terus, pen. Nah, ini keluarga. Terus, pen. Nah, ini work plan saya, ini PR saya, next. Ini 2000, belum tuntas juga dari 2021, tapi gue jalanin terus. Oke, ini semua bisnis model. Nah, sekarang teman-teman, Gloria, boleh ada ruangan ya. Minta sandepannya Rebecca bisa? Pendi? Bisa, Bu. Rebecca yang baru aja sama si Gloria. Sandepan. Gue bangun kerajaan bisnis di sini, guys. Nah, ini. Coba. Hai, Gue Steven, gue Rebecca. dan ini cerita kita. Je me rappelle du mal, je me rappelle du bien, mais je me rappelle que tout va mieux quand je me rappelle d'avant. Je me rappelle du mal, je me rappelle du bien, mais je me rappelle que tout va mieux quand je me rappelle de... Bertumbuh di dunia sepak bola lebih dari 15 tahun bukan waktu yang singkat. Dimulai dari tim nasional Indonesia hingga berkarir di sepak bola Eropa. Gue menghabiskan 3 tahun di Singapura bukan hanya untuk mendapatkan gelar akademis di Business of Commerce in Finance and Marketing. Macet ya, Pen? Iya, Bu, nge-lag. Oke, ya. Ya udah deh, lewatin aja ntar aja. Gloria punya aja, Gloria. Gloria, ready ya? Gloria punya kan ini, ada. Punya aja gimana? Kok nggak bisa? Ya, from you. Oke, Glor. Dari dia aja, Pen. Pendi, biarin dari dia. Abis ini, teman-teman, dia dengar dari Pendi, dari Pendi, dari Gloria, versi anak mudanya ya. Oh gitu, gue udah nggak muda lagi ya. Dikasih pakai bonus nih. Bonus. Bosan kan denger gue ngoceh terus? Kan udah jadi oma. Iya. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan. Kelihatan already. Ada suara kan ya? Nggak ada. Oh, bentar. Suara dia masih kayak bebek ya. Karena kecil. Lo mana Gloria? Kayaknya keluar terus ya. Can you enlarge? Kalau cicinya kan udah dengar. Sekarang adiknya. Gloria. Ini. Nih. Ada suara kan ya, Ma?
Halo semuanya. Jadi kenalin nama aku Gloria, anaknya Hai Papa Gloria, Mama. thank you ya udah mau hadir. Hai Gloria, Hai Gloria. Jadi intinya sih hari thank ini, you. halo Om. Jadi intinya hari ini sih aku pengen sharing dari perspektifnya young people sama intinya how to approach them correctly tentang insurance business gitu. Jadi kalau misalkan ini kan tadi bisa lihat di videonya tadi itu kalau aku itu lulusan dari graphic communication, anak desain dari NAFA di Singapura. Nah, jadi kalau misalkan aku tuh intinya specialized in branding, design platform, advertising, sama problem solving lewat desain itu kayak gimana. Nah, terus kalau misalkan aku tuh sebenarnya dari kecil tuh udah sering ngikutin papa sama mama kerja di pro, temenin mereka training, meeting, ketemu nasabah, sampai kadang suka ditaruh tidur di mobil gitu, mobil dijadiin kayak kamar sama cici juga. Nah, terus ini tuh aku inget banget waktu si mama tiba-tiba pagi-pagi bangun ada 2 mobil, si mama langsung bisa punya 2 mobil dari kerja di pro. Nah, intinya kalau misalkan insurance itu di mata orang-orang tuh intinya udah lumayan so many negativity there. Intinya belum lagi ditambah dengan yang viral di TikTok, yang viral di social media, yang mereka pasti pandang insurance itu antara satu nggak level, fraud, minta-minta, susah, ataupun nggak ada duitnya gitu loh. Nah, disinilah aku tuh karena yang masih umur 22 dan ada di industri ini itu pengen prove them wrong, intinya kayak gitu. Karena intinya sebenarnya insurance itu kenapa? Insurance itu kan berada di insurance industry itu langsung experience the working world. Intinya langsung kita sendiri yang one-on-one dengan klien. Dimana at the same time in this industry itu kasih security and also freedom. Dimana kebanyakan anak muda itu sebenarnya itu juga cari kata-kata freedom. Nah, yang aku sadarin itu kebanyakan anak muda pasti mereka akan carinya apa sih? Startup, kerjanya di Shopee, Tokopedia, Google, YouTube, company-company yang ternama lah. Tapi at the same time, apakah mereka udah punya yang namanya secure income generator? Karena banyak temen aku itu yang udah cari kerja, iya mereka bilang, iya gaji gue udah lumayan nih segini-segini. Tapi waktu aku mikir-mikir lagi itu yang aku nyadarin, oke, gaji lu awal udah gede, but then how long will it take for it to grow? Karena yang aku dengar dari cerita papa mama, dari apa yang aku udah search di Google dan lain-lain, itu kenaikan gaji kalau misalnya di corporate is not that much. Kecuali kita pun bisa naik yang namanya dari karyawan ke manager, ataupun dari karyawan supervisor, manager, director. Nah, terus itu aja papa pernah ngomong, oke, kalau misalkan mau jadi director atau CEO, di satu company aja itu ada berapa sih? Jadi intinya, for the rest of our lives, kita itu harus terus dan menerus compete untuk mencapai posisi yang kita belum tentu akan dapatkan. Nah, itulah yang dimana bisa bikin banyak orang jenuh gitu. Nah, yang di Prudential sendiri, aku itu punya mindset to have a secure income generator, dimana pasti bisa ngedoublein income. Dimana di sini itu pasti dibutuhkan yang namanya exploration atau creativity lah intinya gitu. Nah, kalau misalkan ini gagal, kita masih ada passive income dari Prudential-nya. Jadi intinya dari Prudential ini yang udah bisa menciptakan yang namanya income generator, kalau misalkan kita fail di saat kita exploration, quote-unquote saat mau bikin bisnis, itu kita masih ada yang namanya passive income-nya kita dari Prudential. Tingkat hidup nggak akan menurun, gitu. Nah, kebanyakan dari anak muda pasti pengen punya bisnis sendiri. Tapi what they don't realize itu, 70% itu bisnis akan mengalami yang namanya kebangkrutan di tahun ke-10. Ini aja di tahun ke-10 udah not bad. Karena
9 out of 10 bisnis itu akan fail di saat awal mulanya. Ini grafisnya itu udah proven dari research. Nah, kalau misalkan bisa dilihat dari grafiknya aja sendiri, itu pasti paling besarnya 34% itu lack of product market fit. Bisa dibilang karena marketnya itu udah terlalu packed, crowded. Terlalu banyak yang menjual barang yang sama. Jadi, what makes us special? Dan juga kebanyakan itu akan mengalami yang namanya money problem. Makanya dari sini aja aku itu udah nyadar, oh, berarti sebelum kita bikin bisnis, justru kita harus ada yang namanya income kita harus secure dulu. Something itu yang bisa harus menjadi income generator kita. Nah, saat aku prospek temen aku atau rekrut temen aku itu selalu pakai yang namanya cash flow quadrant ini. Di mana pasti kebanyakan anak muda itu punya dream yang sangat besar. Otomatis pasti mereka pengen yang punya namanya menjadi business owner atau investor. Nah, dalam kedua ini, itu pasti mereka lumayan bingung caranya itu gimana. Karena kebanyakan mereka akan langsung jump ke dunia kerja untuk menjadi apa? Karyawan. Nah, di sini itu aku menawarkan mereka an opportunity di mana mereka itu bisa jadi business owner, but then at the same time be their own investor. Intinya income generator tadi. Karena apa? Di Indonesia sendiri aja, aku itu ketemu datanya, 15,4% itu yang middle class. 2% itu yang baru yang kaya. Nah, dari data ini tuh aku kasih tahu mereka, lu mau jadi yang mana? Middle, rich, or poor. Otomatis mereka semua akan mencapai pengen yang rich dong. Nah, tapi at the same time, aku selalu nanya, do you have the right vehicle to reach there? Intinya, mereka punya kendaraan yang tepat nggak untuk mencapai sana? Karena di kerjaan luar sana, itu aku udah pernah ngalamin yang kayak bosnya nggak benar, ataupun duitnya itu juga kagak dibayar-bayar. Jadi itu semua itu udah aku ngerasain, makanya since then aku udah kayak, aduh, nggak mau lagi deh kerja di bawah orang. Karena it won't help me reach my dreams. Karena apa? Saat aku kerja, lembur dan lain-lain, semua yang aku udah kerjain itu pasti saat klien ngeliat, mereka ingetnya namanya siapa sih? Mereka akan inget namanya bosnya atau enggak brand bosnya. Bukan kita, not our hard work at all gitu loh. Dan nama kita pun nggak akan dikasih tahu ke klien kan. Nah, itulah yang bikin aku makin nyadar kayak hidup tanpa impact itu yang bikin banyak orang tuh mengalami yang namanya depression. Because they don't know where their impact is. Kalau misalnya kita hidup dan kita tahu impact kita itu kemana dan untuk siapa, dan kita sendiri visually can see impact kita membantu kayak gimana, itulah yang bikin orang makin semangat. Nah, yang kayak tadi Mama bilang, di Prudential itu ya pasti otomatis ada modal, nggak mungkin ada modal. Tapi yang aku nyadari modal di Prudential itu is diligence, kerajinan, which depends on productivity. Productivity ini itu ada di kontrolnya kita. Jadi everything in Prudential is our control, bukan siapa-siapa gitu loh. Makanya kan tadi Dede mau sukses harus bukan? gitu-gitu. Bukan, mirip mukanya. Nah, terus abis itu aku juga bilang, did you know kalau misalkan lu kerja di marketnya itu di mana udah very packed and compact kayak data yang tadi, itu failure kita itu makin tinggi. Sukses chance kita makin low. Nah, di sini, dari research-nya ini, dari 2022 deh kalau nggak salah yang ini, 20 million population, 8% itu baru punya health insurance out of 273,5 million population di Indonesia. 8% baru punya insurance. 15% baru aware what insurance is, but they don't have insurance. Nah, jadi intinya marketnya itu masih sangat besar untuk kita bantu. Marketnya masih sangat besar untuk ngelihat impact kita ke
Indonesia ini, ke surroundings-nya kita, to our environment. Nah, inilah yang aku kasih juga ke teman-teman aku dan tim aku intinya. Dan yang harus keep in mind is that di sini kita itu be a helping hand. Jadi intinya kita bukan cuma ngomong doang dan lain-lain, tapi we are intinya giving service, membantu mereka saat keadaan susah. Nah, inilah yang aku sell ke mereka. Karena saat aku ngomong kayak gini, intinya itu kelihatan impact-nya mereka itu bakalan kemana. And how will they feel when they have their own impact gitu. Nah, ini juga yang aku jual ke mereka sih sebenarnya saat rekrutmen. What skills do we get? Semua skills ini itu yang kita akan dapatkan kalau misalkan kita kerja di insurance business. Dan yang enaknya lagi, insurance business itu nggak ada yang namanya bos. Dimana if kita mau grow, kita nggak harus menunggu approval dari bos. If we wanna grow here, kita bisa asalkan ada kemauannya sendiri. Nah, justru kalau misalnya kita lihat di sini semua itu, ini adalah semua skills and knowledge yang dibutuhkan untuk menjadi entrepreneur atau business. A businessman, a businesswoman, apapun itu. Nah, ini semua belum tentu bisa langsung didapatkan in the working world. Tapi di Prudential kan semuanya itu dikasih. Intinya apa, contoh kayak training dan lain-lain. Nah, itu yang aku kasih. Intinya aku selalu bawa kata-kata impact dan juga menggali impiannya mereka itu apa. Karena when you strike a conversation, you will discover the best in people. Ini yang aku coba bawain juga intinya. Semakin banyak kita ketemu orang, semakin banyak knowledge yang akan kita serap. And then it is our choice juga mana knowledge yang cocok, mana knowledge yang enggak. Intinya build a connection. Dimana tadi dari awal aku bilang, young people will want their own business. Mereka nggak akan mau kerja di bawah orang. Nah, makanya dari trigger itu aku jual bisnis ini kayak gitu. Lu di sini langsung ditaruh one-on-one dengan klien. Di mana lu itu langsung mempelajari semuanya dari perspektifnya klien. From the buyer's perspective, not only the seller's perspective. Dari ini kan kalau misalnya ke depan mereka mau bikin bisnis apapun itu, mereka akan lebih besar knowledge-nya, not to mention the connection. Nah, dan juga di semua bisnis atau pekerjaan, ini adalah 5 hal terpenting to be. Intinya 5 hal terpenting yang harus ada di sebuah bisnis kalau misalkan bisnis itu ingin mempunyai produktivitas yang tinggi dengan environment yang bagus. A business should be able to menawarkan flexibility, productivity, appreciated opportunities, and society contribution. Intinya apa? Working schedule. Suksesnya itu measure dari productivity, not working hours. Supported by their company and workers to develop their skills and knowledge, and also to improve and help the society community. Dimana ini semua itu apa yang Prudential tawarkan ke kita. Not many businesses have these 5 crucial things. Dimana it creates a toxic working place. Dimana orang itu dipaksa kerja dari jam 9 sampai jam 6. Tapi gajinya ya segitu-segitu aja, nggak akan naik. Naik aja akan seberapa. Itu yang aku biasanya I'll ask temen aku, lu coba deh pikir, lu naik kira-kira bisa berapa tahun? Lu mau nikah umur berapa? Your dreams mau sebesar ini. Apakah dengan, let's say, working 10 years udah fix akan lu dapet dengan gaji yang segini-segini terus yang belum sure akan naik? So, I let them think gitu. Dimana where I let them think, itu kita membuat irresistible offer. Dari semua step-step yang tadi itu, jadi kita ngasih offer yang mereka nggak bisa lewatkan. Intinya, it is so central to the very heart of our business and becomes our identity. Nah, jadinya
aku itu nggak langsung kayak apa sih ya, ngasih the benefits of working here. Nggak langsung kayak, nih lu di sini bisa langsung duit besar, lu bisa langsung segini, lu bisa begini. Kalau di zaman sekarang langsung ngomong ke anak muda begitu, mereka pasti akan mikir, suspicious juga nih. Atau enggak kayak, okay, if I do this, what's the catch? Intinya, kalau gue jalanin ini, nanti lu bakal apain gue? Maksudnya kayak, what's the cons of Jebakan it? Batman. Iya, kayak gitu. Jebakan Batman. Karena teman-teman aku tuh pernah udah banyak di-approach dengan businesses yang langsung nawarin, iya lo di sini bisa segede 16M per bulan, 1T per bulan, bla 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 gitu-gitu kan. Mereka langsung mikir, lah gila, kalau gaji gue bisa segitu, gue bisa udah beli banyak hal, gue udah bisa jadi presiden. Lah direkturnya BCA aja gajinya kagak nyampe segitu, mereka udah bisa mikir kayak gitu. Jadi intinya, we have to create an irresistible offer, tapi jangan langsung lemparkan benefitnya. Justru, Jadi let them think ya. iya, we let them think. Jadi kita intinya pakai psikologinya, gitu. After kita pakai psikologinya, kita kasih mereka knowledge, not the benefit. We give them knowledge. Baru we give them the offer. Nih, gue ada business opportunity untuk bantu lu mencapai apa yang dia mau. Tapi kita juga bisa kasih tahu kayak perkiraan berapa yang bisa mereka dapat. Tapi jangan nyampe di luar akal gitu loh. Karena itu bakal justru yang bikin mereka, anjir, ini bisnis abal-abal. Karena kan sekarang banyak banget bisnis abal-abal yang langsung ke expose di social media. Dan itu semua anak muda ngelihat dan mereka jadi yang namanya susah percaya dengan bisnis-bisnis lain. Nah, itulah yang harus keep in mind. Dan juga at the same time, we cannot be biased. Kita sendiri yang di Prudential, we know that it's good, dan we witness it seberapa besar orang bisa di sini. Tapi at the same time, kita nggak bisa terlalu bias ke anak muda. Intinya kayak kita ngejelek-jelekin bisnis lain dan hanya Pru yang bagus. Itu pasti anak muda akan merasa ilfeel sendiri. Being biased itu yang akan menjauhkan anak muda. Karena being biased itu kasih lihat kalau kita itu ternyata close-minded. Sedangkan anak muda itu sangat suka yang namanya open-minded. Instead of being biased, kita harus bikin mereka sadar. Gitu. Kayak makanya dari tadi aku bilang make them realize. Nah, Intinya jangan lebay ya, Glor. iya. Kadang kan sometimes orang-orang yang udah lama di Prudential emang udah terlalu berapi-api, jadi suka bias. Sampahnya merah gitu Iya, ya. Darahnya terlalu tulisan itu. Prudential. Iya, itu malah kadang tuh yang nakutin gitu loh. Nah, terus ini yang kayak sama yang kayak tadi Mama bilang, yang aku pelajarin juga, most financial and business problems itu ternyata datang dari personal problems in disguise. Nah, jadi when people are talking about their business failing atau pekerjaannya mereka lagi downside hill dan lain-lain, itu belum tentu karena marketnya mereka, but then it's maybe ada masalah di dalam diri mereka juga. Nah, that problem itu yang aku pakai untuk bantu mereka nyadar, untuk mereka mau accept a new perspective atau new mindset. Karena a new mindset atau a new knowledge, kalau mereka udah mendapatkan dan menyadari segala hal ini tentang bisnis kita, clarity itu akan ngasih kekuatan. Clarity gives power. Intinya kayak mechanics itu saat kita ngomongin tentang Prudential yang kayak gajinya sebesar apa, atau enggak yang kayak the benefits yang terlalu kayak gila-gilaan, we should only give that 20%. Justru 80% itu harusnya kita megang mindset and psikologinya mereka. Karena
Kalau misalnya kita bisa pegang mindset and psikologinya mereka, otomatis mereka akan lebih kebuka dengan jalanin bisnis ini. Dan pasti akan lebih gampang. Jadi, we have to know trigger point-nya mereka apa. Kita harus tahu apa sih yang dia pengen kejar di dalam kehidupannya dia. Kalau perspektifnya anak muda. Baru after that, kita masuk ke mekaniknya. Jadi intinya prospect without being pushy. Kalau misalnya kita bisa ngelakuin hal-hal yang tadi, prospect without being pushy, pasti orang-orang sendiri yang akan datang ke kita. Without us coming to them atau being desperate gitu. Jadi intinya kita itu harus positioning instead of prospecting. Jadi intinya ada banyak empathy, kita nyadar posisi dia itu kayak gimana, baru kita masuk. Jadi kita megang psikologi and their mindset. Kalau ke anak muda itu lebih kayak begitu. Dan juga saat mereka udah masuk, udah AJI dan lain-lain, aku bakalan bikin yang namanya dream board. Ini contoh, ini dream board yang aku udah bikin. Ini aku tempel di kamar, terus dijadiin wallpaper laptop, jadi itu as a reminder. Karena by making this itu kelihatan, oh biaya gue harus seberapa, oh income yang harus gue capai itu roughly berapa. Ini itu yang kayak tadi Mama bilang, intinya use their dream as their motivation. Karena nggak semua orang bisa disamain, nggak semua orang targetnya bisa disamain juga. Karena by making this, mereka bisa ngeliat roughly their dream itu sebesar apa. Biasanya sih aku bikin langsung kayak their overall dream. Jadi mimpi mereka, semua mimpi mereka, nggak cuma satu. Karena by doing so, mereka akan menyadar sendiri gitu. Nah juga at the same time, Mama tuh suka banget, kan lately aku tuh lagi suka banget sama kuda. Si Mama tuh suka pakainya kayak, ayo Glor, gini-gini biar bisa beli kuda. Lu beli kuda, habis itu lu beli lahan. Udah deh lu habis itu naik kemana pun naik kuda. Jadi use that dream untuk bantu jalan gitu. Jadi kayak ya aku pakai itu untuk more motivation intinya gitu. Dan juga yang kalau dengan anak-anak muda, never treat them kayak mereka itu nggak tahu apa-apa. Treat them as if like they're smart, tapi at the same time kita juga tetap ngasih mereka knowledge. Itu pasti mereka akan kayak, oh iya ya, gini-gini ya. Instead of kita treat them kayak mereka itu nggak gitu pinter, nggak tahu apa-apa, itu malah yang bikin mereka makin menjauh. Nah, terus juga kayak aku sebenarnya di sini juga happy as in kayak I'm able to do what I like gitu. I'm able to buy things that I like. Kayak contoh, aku sekarang bisa yang namanya modifin mobil gitu. Ternyata aku suka mobil. Jadi intinya di sini tuh kasih kita a chance to grow, to explore. Nah, that word itu yang harus ditanamkan ke anak muda juga. Kayak, soalnya aku tuh saat dapat mobil ini aja tuh aku kayak, it's an very eye-opening intinya kayak gitu. And what I'm feeling itu aku juga bawakan ke orang-orang lain. Nah, I'm aware kalau misalkan di industri ini aja sendiri banyak yang namanya kompetitor kan. Yang aku ngeliat dari kompetitor, yang the negativity dan lain-lain, showing off too much, itu juga nggak aku lakuin. Karena showing off too much, sometimes itu juga anak muda akan melihatnya kayak, ih apaan sih, kayak bakal dilihatnya kayak lumayan lebay atau alay gitu. Jadi dianggap norak malah ya. Iya, since itu bukan yang kita mau show off kan, yang kita mau kasih lihat nih my achievement begini loh, gue udah bisa gini loh. Nah itulah yang aku taruh contoh kayak yang mobil aku kan aku namainnya Puci.
Nah, itu aku taruh aja di story, tapi aku nggak pakai kata-kata alay apa-apa aja gitu. Dan juga aku kadang suka bilang ke temen aku kayak, iya weh, gue akhirnya bisa stikerin mobil gue juga, kayak the little things aja gitu. Kayak gini. Ini aku pakai ke temen-temen aku juga, intinya kayak, gue kerja baru berapa lama, gue udah bisa kayak achieve all of these things gitu loh. Jadi kayak lebih showing off, not too much. Jadi kan by doing so itu kita lebih posisikan kita as their perspective. Tapi at the same time we use their dream to help them. Nah, dan juga aku sekarang kalau misalkan rekrutmen sendiri, aku udah jarang yang namanya one-on-one ketemu orang. Tapi I'll use social media instead. Jadi the technology that we have right now. Karena yang namanya kita itu pakai yang namanya our human creativity, di mana human kreativitas kita itu harus terus meningkat. Kalau misalkan productivity kita pengen terus meningkat. Nah, di sini itu adalah graphics-nya human productivity. Kalau misalkan bisa dilihat, human creativity kita tetap naik nih. Tapi human productivity kita during time, as we grow older, pasti produktivitas kita nggak bisa sama as kita masih muda. Walaupun kreativitas kita tetap terus berjalan nih. Maka dari itu di awal-awal itu adalah yang namanya era of productivity scarcity. Di mana it's our peaking point, di mana kita itu masih starting point-nya lah. Nah, terus next, itu adalah era productivity abundance, di mana creativity kita dan productivity kita itu lagi naik-naiknya. Nah, saat kita naik-naiknya ini, disinilah kita harus mulai pakai yang namanya teknologi. Invest di teknologi. Habis itu disinilah baru the rest of it era of creativity. Kenapa caranya begini? Karena kalau misalkan kita udah sampai di peaking point dan kita nggak pakai yang namanya teknologi atau anything to help us with our creativity, pasti kita nggak ini productivity, pasti akan terus menurun. Jadi intinya nggak, there's no result. Nah, dimana kalau misalnya kita udah in our peaking point, creativity-nya udah terbentuk semua, kita pakai teknologi, itu semuanya akan berjalan by itself. Intinya kita nggak usah pakai produktivitas kita capek-capek atau gimana gitu, tapi kita udah ada teknologi nih untuk yang bantu kita. Nah, justru disitulah dimana kita itu harus mulai rely on teknologi and social media. Karena itulah yang gives us power and the boosting untuk kita bisa reach out to more people. Karena high in productivity itu sama dengan high in creativity. Return in productivity itu sama aja kayak kreativitas kita, berarti terbukti. Creativity kita itu sama aja kayak productivity kita. Jadi everything is connected. Makanya dari tadi kan si Mama bilang dia pakai story, dia pakai ini, dia Zoom beli lampu ini, beli itu. Dia bikin tim desain sendiri dan lain-lain. Nah, itulah yang dimana pakai yang namanya teknologi atau invest for future productivity gain. Dimana ya Mama udah umur-umur segini tapi produktivitas dan kreativitas dia tetap terus naik karena she rely on the technology atau social media zaman sekarang. Nah, disinilah dimana it challenge your perspective by doing so. Intinya, there's so many exploration room to which box needs a change, atau untuk refresh, atau box mana yang kita nggak usah ganti, atau box mana yang harus kita modify. Nah, terus ini next-nya itu, ini yang selalu aku simpen sih di HP juga. Dan ini juga yang aku share di story aku. To prove that our business itu bukan hanya sekedar insurance business.
yang intinya minta-minta lah, dada gitu-gitulah. Yang kayak kebanyakan anak muda kiranya itu being an agent di insurance business itu kerjaannya itu kayak being an agent di bank yang nawarin flyer gitu-gitu di Yang mall. nawarin kartu kredit. Iya, yang kartu kredit Mhm. lah. Atau enggak kayak orang-orang yang nawarin mobil gitu. Tapi kan Ya, kerjaan yang tidak bergengsi. iya. Nah, di mana semua anak muda tuh tahu investor dan mereka pasti tahu berita satu. Nah, kita kalau misalkan di majalah investor aja bisa reach number 1, berarti kan kita bukan yang abal-abal. Like, it's proven gitu. And kalau misalnya kita nyadar, di 2021 kan COVID lagi naik-naik banget ya. Di mana kelihatan semua bisnis mana yang money management-nya lemah, bisnis mana yang money backup-nya dia kurang, bisnis mana yang ternyata banyak PHK-in pekerjanya terus sekarang nggak ada kerjaan, itu kan kelihatan semua. Tapi the fact that kita masih tetap bisa reach number 1, it shows something. It shows responsibility, innovative, ethically, dan sebesar apa our asset gitu. Intinya kita itu udah meet some of the hardest challenges in our society, our country. Nah, ini yang tadi aku bilang di tahun 2021 kan lagi peaking point-nya of COVID. The fact that kita bisa mencapai all of those achievements aja itu, it shows something. Dan kita itu nggak usah terlalu lempar banyak informasi. Just simply by showing this, mereka udah bisa mikir sendiri. Dan dari sini aja, ya aku sih biasanya add in kayak, iya, kita bisa begini karena firstly we have like 72 triliun aset kan. Nah, kalau misalnya bisnis itu bisa keluarin seberapa besar asetnya mereka, itu berarti we have transparency. Kita itu bukan bisnis yang hoax atau apapun itu. Nah, jadi in a way we use apa yang salahnya di bisnis-bisnis lain, itu aku pakai untuk kasih knowledge ke future team. Biasanya aku sih caranya kayak gitu. So, kalau misalkan dari aku sih itu aja semuanya. Thank you. Wow. Keren. Gloria. Biar bagaimanapun ya, kalau kita lihat ya, biar dari anak muda pun kita dapat something, kita dapat insight something. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti untuk belajar. Kita bisa belajar dari siapapun. Thank you Gloria, I got the insight. Thank you. Selamat Tante. Awesome. Thank you Gloria. Keren. Selamat Tante. Lani mau penutup Thank Lani? you, banget, Gloria. Sama-sama Om. Hebat Glorianya. Ini mamanya juga hebat. Hebat Gloria. Maminya nih. Thank you. Oke, dari kami kita berdua itu aja ya, teman-teman, karena udah lama juga, udah lewat waktunya. Yes. Thank you. Oke, kalau Luar biasa. begitu boleh Cien sertifikat Cien. Gloria sekali lagi thank you. Thank you Gloria, cantik imut-imut. Waduh, ada yang bilang Pinter. cantik imut-imut. Coba. Om Ben, silakan Om Ben. Mom Chen. Cincin yang siapa? Iya. Ayo Om Ben. Om Ben. Lani. Ayo dong Ya. Om Ben. Lani, Om Ben thank you boleh, ya. boleh. Oh, oke. Thank you buat Thank you sharingnya. semua. Thank you juga udah ngajak Gloria. Kita dapat banyak banget ya. Pas Gloria sharing, kamu juga sharingnya ini ya. Maksudnya membuat kita tuh harusnya punya mental yang bagus. Semoga Tuhan memberkati Lani dan keluarga, sehat selalu, grup tambah besar, sejahtera dan happy. Ya, Thank thank you Jen. Lani, thank you Gloria. Oke, thank you Lani, thank you Gloria you. sekali lagi. Thank you. Sehat terus, Thank you buat sukses. Buan ya.
God bless you. Thank you, Mbak Oke, Melani. teman-teman. Kita Thank you, sudahi Gloria, hari Pak ini. Markus. Kita ketemu lagi minggu depan dengan acara Legend Class dengan bintang tamu yang lain. Terima kasih, selamat pagi. Thank you. Gaspol ya, gaspol. Thank you, Cipri. Thank you, Mbak Thank you, Melani. Makasih Mbak Gloria, Gloria. Thank you Bu Lani, thank you Terima kasih semuanya. semua Dewan, Jen, Yo, Om Ben, thank you. Willy, Anas, Deden, Dodi, Yoni, Recording stopped. and Thank you, Lani. Makasih. Thank you, see you next week. Selamat pagi. Bye. Bye.